Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum kita akan memulai small group kita, saya berharap melalui materi ini setiap Anda semuanya akan diberkati. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita pagi hari ini, sebab kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman, dan Dia juga Tuhan yang pasti akan menggenapi setiap firman-Nya dalam hidup kami. Kami sekarang tadakan kedua tangan kami di hadapan Tuhan untuk berkata, kami siap untuk terima janji Tuhan. Kami siap untuk terima penggenapan janji Tuhan. Dan ini waktunya setiap hati yang terbuka, setiap pribadi yang haus dan lapar akan janji Tuhan, mereka akan terima penggenapan janji Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang di dalam pergumulan mereka akan dibuat berkemenangan oleh Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya tidak ada pintu yang tertutup yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan. Tuhan akan menjamin hidup kami. Kami menikmati kemenangan daripada Tuhan. Itu sebabnya hari ini biar hati kami meluap dengan sukacita. Rasa lapar dan haus akan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Dan kami semua siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengan firman Tuhan, mari teriakkan bersama-sama dengan saya. Amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Salami kanan kirimu dan katakan, Tuhan sumber kemenangan ada di sini. Tuhan sumber kemenangan ada di tempat ini. Yang sepakat katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kemudian silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom saudaraku. Shalom. Semua hari ini penuh dengan sukacita, amin. Haleluya. Yang penuh sukacita katakan amin. Haleluya. Ya, hari ini saya harus menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan tema menghargai perkara kecil. Seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita pada umumnya, banyak orang tidak menghargai perkara-perkara kecil dalam hidupnya. Kita seringkali meremehkan hal-hal kecil, bahkan mungkin kita ngeremehin anak kecil, masalah kecil, bahkan juga mungkin perbuatan-perbuatan kecil yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita ketemu dengan anak kecil, biasanya kita anggap remeh anak kecil. Contohnya, waktu ada anak kecil datang sama kita lalu cerita, ya, pah, dia cerita gitu ya. Kita seringkali menganggap anak kecil itu sebagai anak yang ya nggak ada gunanya. Iyalah paling anak kecil, betul ya. Seringkali kita demikian. Karena kita terbiasa dari kecil itu meremehkan atau tidak menghargai hal-hal kecil. Bahkan juga kita ini enggan atau tidak mau menolong orang lain ketika mereka dalam kesusahan. Dan kesusahannya kecil banget. Susahnya ini kecil banget. Perlunya kecil banget. Atau ini yang mungkin banyak kita lihat waktu kita lagi jalan di swalayan, kita lagi di Indomaret, kita lagi di toko begitu, lalu kita lihat ada barang yang jatuh di deretan-deretan etalase. Kita bahkan nggak merasa peduli untuk ngambil itu, kembalikan ke tempatnya. Kenapa? Karena kita merasa bukan bagian saya, itu sudah ada yang bertanggung jawab. Tapi bahkan Tuhan izinkan barang-barang kecil sederhana itu jatuhnya itu tepat ketika kita lewat. Pernah gak kira-kira? Lagi jalan, lagi pilih-pilih apa gitu ya, tiba-tiba ada Indomie jatuh ketok. Pernah ya? Entah Indomie, entah apa begitu. Apa yang kita lakukan? Banyak orang menganggap itu bukan urusan saya, bukan tanggung jawab saya, sehingga kita tidak melakukan apapun. Karena seringkali kita menganggap remeh perbuatan-perbuatan kecil yang bisa kita lakukan. Mari kita akan belajar sama-sama dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya rindu kita membuka Alkitab kita ini, karena di ayat ini Tuhan akan membuka kita pengertian bahwa betapa pentingnya kita menghargai
perkara-perkara kecil. Amin. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Sama-sama. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Amin, saudaraku. Saudaraku, ada pelajaran yang penting yang Anda dan saya akan temukan dan renungkan bersama-sama. Mari kita akan lihat dulu judul perikop yang ada di Alkitab saudara dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Nggak ada di sini judulnya. Judulnya ada di Alkitab. Boleh dilihat Alkitabnya? Oke, kita baca sama-sama. Apa judulnya? 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Ya, saudaraku, sebenarnya waktu penulisan kitab Wahyu dari awalnya tidak ada judul. Judul ini diberikan oleh para tokoh-tokoh Kristen yang mereka sudah menemukan, kemudian mereka membuat sebuah kesimpulan dari perikop demi perikop itu. Dan izinkan saya juga bisa memberikan judul dalam perikop ini. Mungkin kalau saya memberi judul, saya akan lebih menulisnya bukan dengan hukuman, tapi saya akan ganti dengan kata penghargaan dan hukuman terakhir. Kita harus sadar bahwa setiap kita hidup di dunia ini, satu kali kelak apapun yang kita sudah lakukan, pasti akan terima penghargaan dari Tuhan. Katakan amin. Kalau bicara tentang hukuman atau punishment, itu kita cenderung apa? Kejam ya Tuhannya orang Kristen ya. Tuhan saudara kejam atau baik? Baik. Amin. Tapi Tuhan menjadi kejam kepada orang yang jahat. Amin. Saya mau lihat kanan kirinya. Adakah orang jahat di sini? Bilang begini, Tuhan kita baik. Amin. Karena Bapa kita, kasih tahu kanan kirinya, kamu baik karena Bapakmu baik. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Kitab Wahyu ini kalau dibaca tuh serem, saudaraku ya. Tapi kalau dilihat seremnya doang. Tapi lihatlah yang indah, yang manis, dan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Ketika Anda menemukan hal-hal yang luar biasa, maka saudara akan bisa melihat bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita ikut Tuhan, itu kita sedang mengikut Tuhan yang luar biasa. Yang sepakat bilang amin. Nah, pelajaran penting yang kita bisa pelajari buat kita ada seperti ini, saudara. Dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ini kita menemukan, dan ini informasi yang akurat yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu ada kitab kehidupan, ya, perhatikan. Ada apa? Kitab kehidupan, dan ada kitab-kitab lain yang mencatat semua kisah hidup kita. Saya akan ulangi, ajak saudara untuk melihat ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, dan aku melihat, ini Rasul Yohanes waktu dibuang di Pulau Patmos,
dia melihat sebuah penglihatan yang begitu jelas. Dalam ayat 11-nya, pertama dia melihat sebuah tahta putih yang besar. Ini seringkali dikenal dengan pengadilan tahta putih. Di akhir kehidupan kita, Tuhan akan tunjukkan dan bawa kita semuanya untuk menghadap tahta putih yang besar. Kenapa besar? Anda bisa bayangkan penduduk dunia ini diperkirakan 6-7 miliar. Kita semuanya akan menghadap tahta putih. Kemudian yang dilihat Yohanes yang kedua adalah dia melihat dia yang duduk di atasnya. Ya, ini hakim yang adil itu duduk di tahta itu. Dan dikatakan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Jadi nanti langit dan bumi ini akan lenyap. Amin. Sekarang mari kita lihat. Waktu saya membaca ayat 12 ini ketika saya sedang renungan pagi, saya begitu kaget, saya begitu shock karena saya pikir dulu Tuhan itu hanya prepare, hanya siapin satu kitab namanya kitab kehidupan untuk catat kehidupan kita. Tapi mari kita baca sama-sama ayat yang 12 ini pelan-pelan ya. Oke, ayat 12 sama-sama dibaca 2, 3. Dan aku melihat apa? Orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Sekarang banyak orang sudah mati dan mungkin kita suatu saat kita juga akan mati. Tapi ternyata kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Bilang sama-sama, kematian tubuhku bukan akhir dari segala sesuatu. 2, 3. Ingat ya, masih ada kehidupan sesudah. Ya, saya akan ulangi supaya saudara paham dengan baik. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, ngapain dia? Kira-kira mati apa hidup? Paham kira-kira? Jadi sesudah Anda mati, tubuhmu tok yang mati. Tapi jiwa dan rohmu masih bisa berdiri di depan tahta Tuhan. Jelas? Kita lanjut sekarang. 2, 3. Lalu dibuka. Stop dulu ya. Lalu dibuka. Kira-kira kitabnya ada berapa? Ada berapa? Ada yang bilang 2. Ada berapa? Jawabannya sederhana. Lebih dari 1. Kemungkinan saya ketika menyelidiki firman ini, saya mencoba untuk mendata. Minimal ada kitab kematian. Yang kedua ada kitab kehidupan. Betul tidak? Yang hidup ada tertulis namanya. Yang mati, tapi juga ada orang yang ada kitab lain yang mencatat tentang semua detail yang layak terima penghargaan. Kalau Ibu Gembala lagi bikin data-data anak Sol, dia punya catatan pertama. Namanya absensi. Siapa yang rajin ibadah minggu? Siapa yang bolong-bolong ibadah minggu? Siapa yang rajin mesbah doa? Ini kalau saya membayangkan kitab catatan kehidupan kita. Anak Sol kan dicatat yang rajin siapa? Betul? Lalu dicatat lagi, yang aktif siapa? Yang pasif siapa? Yang degil siapa? Dicatat gak kira-kira? Catat. Nah, Anda bayangkan, lihat kanan kirinya, beda atau sama kita dengan tetangga kita? Lu anak-anak remaja ini Anda perhatikan, ada yang duduk manis, ada yang usil-usil, ada yang ngemut permen. Loh, kita beda. Bilang sama-sama, kita beda. Tuhan catat nggak? Kok catatnya? Catat, ketahuan ya. Baru tahu ya. Betul ya? Mari kita lihat kembali. Ya, lalu dibuka semua kitab, semua dibuka sama Tuhan. Amin. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ini malah kitab lain yang harusnya jarang diperhatikan. Tapi ini yang paling esensi.
Tapi saya hari ini tidak sedang memfokuskan kepada kitab kehidupan, karena saya percaya setiap saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, namamu pasti ada dalam kitab kehidupan. Katakan amin. Nah, yang suka dilupakan oleh banyak orang itu adalah kitab ini. Semua kitab, berarti ada kitab lain selain kitab kehidupan. Amin. Oke, lanjut kita baca. 2, 3. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab. Nah, kitab ditulis dengan pengulangan. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu, berarti lebih dari satu. Amin. Oke, katakan sama-sama supaya kita ingat. Ya, pelajaran yang penting bagi kita. Ada kitab kehidupan dan ada kitab-kitab lain yang mencatat kehidupan saya. 2, 3. Ada kitab kehidupan dan ada kitab-kitab lain yang mencatat kehidupan saya. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah menyediakan bagi kita. Kalau kita ingat ini, apa yang mesti kita perhatikan? Mari kita baca sebagai ayat berkat buat kita semuanya. Filipi 2 ayat yang ke-12. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Makanya Tuhan berpesan penting sekali. Hiduplah dengan takut dan gentar. Amin. Kalau mau ngomongin orang, kita takut dan gentar. Karena meskipun yang kita omongin gak tahu, Tuhan catat. Amin. Meskipun saudara membuat perbuatan baik dan tidak dihargai orang lain, Anda tidak perlu marah. Karena engkau tahu perbuatan baikmu diapakan? Dicatat. Amin. Amin. Sekali lagi, hargai perkara-perkara kecil. Tuhan berkati saudara. Berikan tepuk tangan dasar bagi Tuhan. Kita berkata, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan sama-sama, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Semua Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan dan berkata, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari berikan tepuk tangan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Saudara pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Dari
Dari dalam lubuk hatiku sujud berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku sujud terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Ditinggikan di atas Hidup kami terjamin di dalam Engkau Tuhan. dari dalam lubuk hatiku Ku sujud dan berterima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sejenak tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Semua yang hadir di ruangan ini, boleh Anda memejamkan mata, tutup matamu sejenak, untuk kita renungkan bersama-sama betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara boleh ada hingga hari ini, engkau bisa bernafas, engkau bisa hidup setelah melewati banyak pergumulan dalam hidupmu, itulah karena kebaikan Tuhan yang besar dalam saudara. Amin. Beberapa sudah bergumul dalam pekerjaanmu, engkau sulit, tagihan banyak, engkau tidak tahu bagaimana caranya, tapi ternyata Tuhan tolong saudara sehingga engkau bisa lewati semua itu. Itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Apa yang saudara sudah lakukan buat Tuhan? Hari ini Tuhan ajarkan, mari mulai dari perkara kecil engkau menghargai. Hargai kebaikan Tuhan, hargai pertolongan Tuhan, hargai semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, bahkan dalam kehidupan anak-anakmu. Bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau bisa bersyukur, mulai dari perkara kecil yang kau terima, engkau akan bisa membuat keputusan dalam hidupmu. Aku akan memuliakan Tuhan. Aku akan menghargai setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku, dengan aku melakukan yang terbaik. Belajar berkenan, belajar hidup benar, mulai dari perkataanmu dulu, mulai dari pikiran saudara, bahkan dari ucapan dan hatimu kau jaga, supaya kau berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama pagi hari buat keputusan. Tuhan, aku mau belajar dari perkara kecil. Jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan, bahkan menjaga pendengaranku, supaya tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, jika segala sesuatu akan hancur sedemikian rupa, betapa suci dan salehnya kami harus hidup. Layakkan kami Tuhan untuk mengakui pelanggaran dan kesalahan kami. Mari ambil waktu. Apa yang Tuhan ingatkan di hatimu? Apakah kau diingatkan untuk mengakui pelanggaran dan dosamu? Apakah kau diingatkan untuk mengampuni orang lain? Apakah kau diingatkan untuk kembali kepada Tuhan dan cari Tuhan sungguh-sungguh? Ucapkan dalam beberapa menit ini. Ambil waktumu. Mungkin kau sudah salah kepada pasanganmu, mungkin kau sudah salah kepada orang lain, bahkan engkau juga salah kepada dirimu sendiri, karena engkau tidak menjaga dirimu benar di hadapan Tuhan. Mari ambil waktumu sejenak, supaya Tuhan bisa pulihkan seluruh keadaanmu. Amin. Tuhan bisa pulihkan seluruh hidupmu, dan Tuhan bisa berkati engkau. Ini kami Tuhan, datang kepadamu dengan membawa syukur. Terima kasih untuk firman yang kami dengar.
Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau lewat hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kasih Tuhan itu tak bersyarat. Kasih Tuhan itu tidak seperti yang dunia berikan. Engkau selalu memberi yang terbaik. Engkau selalu memberi yang jauh lebih layak daripada yang diberikan oleh dunia. Itu sebabnya selayaknya kami berikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sudah diberkati. Bersama-sama kita berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.